Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu indeks harga dan inflasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu indeks harga. Indeks harga adalah perubahan harga-harga dari satu periode ke periode yang lain. Nah, indeks harga ini juga digunakan sebagai alat ukur perubahan perekonomian. Nah, di indeks harga ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga yang dibayar atau diterima oleh petani. Oke, indeks harga ini yang nantinya bakal menjadi perhitungan dalam laju inflasi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi inflasi. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bahwa nilai uang kita makin hari itu makin menurun? Misalnya saja, dahulu kita dengan memegang uang sebesar Rp5.000, kita sudah bisa untuk membeli bakso, es, dan BBM, dan lainnya. Tapi sekarang uang itu tidak bisa lagi. Untuk membeli bakso saja sudah tidak bisa. Karena apa? Karena ini disebabkan oleh adanya inflasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa baik sementara maupun secara terus-menerus. Misalnya barang atau jasa itu naik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan hampir semua barang itu naik, maka hal ini bisa dikatakan inflasi. Di sini juga ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama, adanya kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan ini biasanya ketika konsumen meminta barang lebih banyak daripada barang yang tersedia. Yang selanjutnya ada kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini kan otomatis akan berimbas ke harga jual produk tersebut. Yang selanjutnya ada sikap produsen terhadap kenaikan harga. Misalnya, seseorang akan tahu kalau barang itu akan naik, maka mereka terlebih dahulu untuk menimbun dan dijual dalam harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada sikap konsumen terhadap harga. Nah, di sini kita bisa contohkan misalnya seperti BBM. Jika mereka tahu bahwa BBM itu akan naik, maka mereka akan membelinya secara besar-besaran. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan. Dan yang terakhir ada pencetakan uang yang berlebih. Pencetakan uang ini dilakukan ketika negara defisit. Defisit ini berimbas ke kas negara. Sedangkan dengan dilakukannya pencetakan uang yang secara berlebihan, maka uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebab inflasi, juga ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Jenis inflasi ini ada 4. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini dimulai dari 10 kurang dari 10%, sedangkan inflasi sedang 10-30%, inflasi berat 30-100%, dan yang terakhir ada inflasi sangat berat atau bisa dikatakan hyperinflasi. Inflasi ini lebih dari 100%. Setelah kita mengetahui jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya,
Lalu ada cara penghitungan laju inflasi. Nah, di sini ada dua, inflasi berdasarkan bulanan dan inflasi berdasarkan tahunan. Langsung saja kita masuk ke rumus. Rumusnya IN sama dengan IHKN dikurang IHKN dikurang 1 per IHKN dikurang 1 dikali 100%. IHKN itu adalah indeks harga konsumen pada tahun atau bulan yang diamati, sedangkan IHKN dikurang 1 itu indeks harga konsumen pada tahun atau bulan yang sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya, pada data BPS, indeks harga konsumen pada tahun 2015 tercatat sebesar 122,99. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar 119,00. Jadi hitunglah laju inflasinya. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus yang tadi. Di sini rumusnya IN sama dengan IHKN dikurang IHKN dikurang 1 per IHKN dikurang 1 dikali 100%. Lalu sama dengan 122,99 dikurang 119,00 per 119,00 dikali 100%. Jadi hasilnya 3,35. Nah, berdasarkan penghitungan tadi, maka inflasi ini dikategorikan ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Oke, setelah kita mengetahui penghitungan, lalu di sini ada dampak inflasi. Nah, siapa saja yang terkena dampak tersebut? Yang pertama ada bagi yang berpendapatan tetap dan tidak tetap. Misalnya bagi yang berpendapatan tetap seperti dana pensiunan, dan yang bagi tidak berpendapatan tetap itu seperti para pedagang. Yang kedua ada bagi para penabung. Nah, maksudnya di sini bagi para penabung itu mereka enggan untuk menabungkan uang mereka karena dinilai bunga akan lebih kecil dibandingkan dengan inflasi, maka akan dirugikan. Yang selanjutnya ada bagi para perdagangan internasional. Di sini ada dengan adanya inflasi, maka pemerintah itu akan lebih banyak mengimpor barang dari luar karena barang di dalam negeri harganya naik. Dengan mengimpor dirasa itu akan lebih murah. Nah, dengan ini impor lebih besar daripada ekspor. Setelah mengetahui dampak, lalu tentunya harus ada solusi atau cara mengendalikan inflasi. Di sini ada dua kebijakan. Yang pertama melalui kebijakan moneter dan kedua kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini lebih kepada pengaturan peredaran uang. Nah, di kebijakan moneter ini ada dua kebijakan. Yang pertama kebijakan diskontopolis dan kebijakan politik pasar terbuka. Yang selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur penerimaan dan pengeluaran kas negara. Nah, dalam mengatasi inflasi ini kebijakan ini ada dua cara. Yang pertama dengan mengurangi atau menghapus subsidi pada BBM, dan yang kedua dengan cara menaikkan pajak. Sekian pemaparan saya mengenai indeks harga dan inflasi. Jadi dapat disimpulkan indeks harga adalah perubahan harga, sedangkan inflasi keadaan di mana harga-harga barang atau jasa itu sedang naik dan turunnya nilai mata uang serta uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.